Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Handayani dengan stambuk N1D1191116. Baiklah, di sini saya akan membacakan paparan materi PowerPoint skripsi yang berjudul Makna Humoris dalam Kumpulan Cerita Humor Paling Gokil karya Noer Noegoro, kajian semantik. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki dua komponen penting, yaitu bentuk dan makna. Salah satu bentuk penggunaan bahasa secara tertulis adalah berbedanya jenis-jenis buku yang sering dibaca oleh manusia. Salah satunya adalah cerita humor. Bab 2. Tinjauan pustaka penelitian relevan. Berdasarkan pengetahuan peneliti yang melakukan penelitian ini, belum ada peneliti terdahulu yang berfokus pada judul makna humoris dalam kumpulan cerpen Humor Paling Gokil karya Noer Noegoro. Penelitian ini melihat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan. Pertama, peneliti yang dilakukan oleh Dewi 2008 Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Indonesia. Kedua, peneliti yang telah diteliti oleh Susanti 2012 Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Daerah. Ketiga, peneliti yang telah diteliti oleh Fadila 2015 Universitas Negeri Semarang Fakultas Bahasa dan Seni jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Studi Sastra Indonesia. Keempat, bahasa dan tutur. Jika kita menerima perbedaan antara bahasa dan tutur itu, maka kita mendapatkan sejumlah perbedaan mendasar antar dua gejala tadi, yaitu 1. Bahasa adalah wahana komunikasi dan tutur adalah penggunaan wahana itu oleh seseorang pada suatu kejadian tertentu. 2. Bahasa merupakan sesuatu yang bersifat potensial, artinya bahasa menjadi sistem tanda yang umum. Ingatan kita siap untuk dituangkan, diaktualisasikan, diterjemahkan ke dalam bunyi yang bersifat fisik dalam proses tutur. 3. Tutur adalah penggunaan bahasa oleh suatu orang dalam situasi yang. Bab 3. Metode penelitian. Metode dan jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah data tulis berupa kata dan kalimat yang mengandung jenis, makna semantik dan mengandung humor pada cerita dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Noer Noegoro. Sumber data dalam penelitian ini berupa buku dan kumpulan cerita humor paling gokil karya Noer Noegoro berjumlah 288 halaman yang diterbitkan oleh penerbit King Kong. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian jenis-jenis makna semantik yang membangun humor dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Noer Noegoro, yaitu makna konseptual, makna referensial, makna asosiatif, makna istilah, dan makna efektif. Adapun data yang diteliti berjumlah 43 data dari 201 cerita yang terdiri dari makna konseptual berjumlah 14 data, makna referensial berjumlah 11 data, makna asosiatif berjumlah 3 data, makna istilah berjumlah 6 data, dan makna efektif berjumlah 10 data. Pembahasan makna konseptual yang membangun humor pada kumpulan cerita humor paling gokil karya Noer Noegoro. Makna konseptual merupakan makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang sesuai dengan referennya, dan makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun. Makna konseptual pada cerita rebonding dapat dilihat pada contoh data berikut. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai jenis makna semantik yang membangun humor dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Noer Noegoro, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Jenis makna semantik yang ditemukan berjumlah 5 jenis makna yang terdiri dari makna konseptual, makna referensial, makna asosiatif, makna istilah, dan makna efektif.